Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada seorang Ustadz Wahabi yang ditanya oleh jemaahnya, bagaimana hukum pergi ke tempat wisata, tempat peribadatan agama lain, semisal Borobudur. Ustadz ini menjawab hukumnya haram. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Kenapa? Hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Walaupun hati kita mungkin nggak setuju, tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Ustadz ini mungkin tidak tahu ya bahwa ada kawannya sesama Ustadz Wahabi itu pernah pergi ke tembok ratapan di Israel. Ya, siapa itu? Yaitu Ustadz Syafiq Riza Bersalamah. Ya, jadi viral dulu foto dan video Ustadz Syafiq Riza Bersalamah ketika pergi ke tembok ratapan di Israel. Ya, itu diingatkan dulu Ustadz sebelum menjawab pertanyaan dari jamaah itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, benarkah memang pergi berwisata ke tempat peribadatan agama lain semisal Borobudur itu haram hukumnya? Ya, kalau cuma pergi berkunjung ke sana tidak haram. Ya, apanya yang haram? Orang Islam pergi bersana, berkunjung hanya melihat-lihat, kemudian berkeliling, foto di sana. Apanya yang haram? Ya, apanya yang haram? Ustadz ini berlandaskan pada ayat annakum idzam misluhum. Ya, kamu akan sama dengan mereka kalau duduk-duduk bersama mereka. Itu ayatnya tidak seperti itu pemahamannya Ustadz. Ya, ayat itu menjelaskan tentang larangan kita orang Islam ikut duduk-duduk berkumpul di majelis, di mana di majelis tersebut orang-orang kafir sedang menghina atau merendahkan Allah. Ya, jadi kalau ada majelis, di majelis itu orang-orang kafir berkumpul. Di sana mereka itu berkumpul dalam rangka menjelek-jelekkan ayat-ayat Allah, menjelekkan Allah. Maka kita jangan ikut berkumpul ke sana. Sudah jelas majelis tersebut menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, kok kita masih mau berkumpul di sana? Ya berarti kita sama. Begitu maksudnya. Makanya ayatnya annakum idzam misluhum, kamu akan sama dengan mereka. Jadi ayat itu jangan dipakai untuk melarang pergi berwisata ke tempat peribadatan. Ustadz Syafiq Riza Bersalamah kesindir nanti itu. Ya. Lalu kata Ustadz ini tidak boleh pergi ke Borobudur misalkan, kecuali untuk melarang mereka melakukan peribadatan. Jadi kita itu boleh pergi ke tempat ibadah
umat lain, misalkan ke gereja, ke kuil, ke sinagog, untuk membubarkan mereka. Lah ini kurang ajar namanya. Ini salah. Kurang ajar itu namanya. Kenapa? Karena kita di Indonesia saja agama-agama itu diakui oleh negara. Diakui oleh negara. Jadi tidak boleh kita membubarkan mereka. Ajaran dari mana itu? Dalilnya mana itu? Ya. Dalilnya mana? Kalau ada orang lain sedang beribadah, ya, umat agama lain beribadah, kita bubarkan. Itu dari mana? Ya. Agama ini di Indonesia ada 6 kurang lebih yang diakui. Kalau diakui ya jangan dibubarkan. Ente kurang ajar namanya. Ataupun kita pergi ke negara lain misalkan. Pergi ke negara lain, lalu ada tempat peribadatan orang lain, kita pergi ke sana, kita bubarkan yang sedang beribadah di negara lain itu. Ya habis kita di sana. Ya. Jadi ayolah, pertama Ustadz ente itu, teman ente itu, Ustadz Fikri Sahabat Salama itu nasihati. Ya, nggak boleh Ustadz pergi ke tembok ratapan misalkan. Yang kedua, kalau cuma berwisata, berkunjung, lihat-lihat, nggak haram. Apanya yang haram? Gitu ya. Yang ketiga, ente jangan kurang ajar. Orang agama lain beribadah kok mau dibubarkan. Kalau ente sedang beribadah lalu dibubarkan oleh umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, ente mau? Ya. Gitu ya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.